Galatia pasal 6 ayat kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di zaman sekarang, di mana semua orang, banyak udah mayoritas memakai sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, dan kadang-kadang ketika mereka membuat sesuatu, membuat sebuah konten atau apapun, mereka suka membroadcast atau ya memberi pesan berantai gitu yang ada di kontak, yang ada di handphone mereka, yang isinya tolong di like ya, tolong di share, tolong di subscribe gitu. Itu bentuk dari teman-teman kita itu mencari dukungan. Nah, sebagai teman yang lain, ada yang memberi dukungan dengan cara memberi like, mungkin mereka share kalau emang mereka mau share konten itu. Tapi kita bisa lihat dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan yang kita jalani itu ya, tidak di dunia maya tapi di dunia nyata. Berapa banyak kita tahu teman-teman kita membutuh bantuan, banyak macam jenis bantuan itu, mungkin bantuan paling gampang bantuan dana, mungkin bantuan tenaga, mungkin juga bantuan kepedulian gitu, kayak caring, ditanyain kabarnya. Kita tahu ada beberapa tipe-tipe orang yang punya karakter introvert, extrovert, ya kita nggak boleh tutup mata tentang hal itu. Kalau ini orang introvert, kita paksa supaya makanya ngomong, makanya speak up, segala macam kita paksa seperti itu. Padahal kita juga nggak berapa kenal sama dia, nggak berapa dekat sama dia, ya kan nggak bisa. Orang introvert tertutup. Nah, beda dengan orang yang ekstrovert yang senang banget menggembar-gemborkan apa yang ada sama dia gitu ya. Walaupun mungkin emang nggak semua ya, tapi ada orang-orang tertentu yang dengan mudah itu ceritain apa yang dia alami, kejadian buruk apa yang dia alami, mau ngomong langsung atau di sosial media. Ya entah apa tujuannya. Kalau kita mau bernegatif ria, ya orang ini caper, orang ini cari perhatian aja. Tapi ada juga orang-orang yang dia nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa, tapi kalau dipendam dalam dirinya nanti dia sendiri jadi beban, jadi pusing sendiri dengan yang dia alami. Makanya dia akhirnya sudah tulis aja sosial media, semua kegelisahannya, semua hal-hal yang membuat dia resah dia tulis di sosial media. Nah, dan itu semua pilihan. Tapi kita berbicara tentang kita. Saya berbicara sekarang dari posisi subjektif gitu. Kita. Kalau kita melihat ada teman kita yang memang kurang gitu atau butuh bantuan atau lain hal sebagainya yang seperti itu, lalu kita cuma bilang ya yang kuat ya bro, kita doain ya, padahal kita bisa bantu lebih daripada bantuan sekedar ngomong ya kita bantuin ya. Lalu ada juga yang aneh, orang menulis sebuah status yang isinya dia tuh butuh bantuan dan lain sebagainya ya, dibantunya hanya dengan like. Saya nggak tahu apakah dengan like tiba-tiba orang yang butuh bantuan ini dapat endorsement, kotak P3K atau apa gitu. Tapi gini, ketika kita melihat ada orang yang kita kenal, teman dekat malah, sering ketemu malah, tapi kita membantunya hanya sebatas yang sabar ya, itu tidak membantu apa-apa teman-teman. Sama kayak yang lain, kita tahu teman kita butuh bantuan dan sebagainya, mungkin dia sampai terpaksa di sosial media, kita bantu hanya dengan like, nanyain aja enggak, nanyain kabarnya aja enggak. Ada juga orang yang kayak punya tingkat empatinya rendah sekali gitu, udah diperhatiin, udah di care, udah ditanya segala macam, tapi ya nggak pernah juga dia melakukan hal yang sama. Padahal dia ngerasa wah enak ya diperhatiin, ya enak ya ditanyain, wah enak ya dibantu, tapi dia sendiri nggak pernah melakukan itu ke orang lain, nggak pernah care ke orang lain, nggak pernah bantu orang lain, nggak pernah berbuat apa buat orang lain gitu aja, mikirin aja diri sendiri aja. Ya itu nggak bagus. Sedangkan firman Tuhan bilang apa? Bergotong royonglah menanggung bebanmu. Apalagi sebagai teman dalam satu pelayanan dari satu gereja gitu. Kita tahu teman kita butuh bantuan, kita sadar nih, kita tuh gue nggak pernah nanyain kabarnya nih, kayak gue nggak pernah ini nih. Gue cuma mikirin area gue aja, gue cuma mikirin diri gue aja. Ya saatnya bertobat gitu loh. Saatnya bertobat tuh bukan cuma iya gue tahu gue salah, iya gue tahu gue begini, iya tahu aja nggak cukup. Lakukan perubahan, buat sebuah perubahan dalam hidup. Jadilah pribadi yang lebih baik, jadilah pribadi yang lebih benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan diam aja kalau emang udah tahu lu salah, kalau emang udah tahu lu nggak pernah melakukan hal yang baik dalam hidup lu, ya bertobat dengan cara lu buang kebiasaan lama lu yang nggak baik itu dan lakukan yang baik. Mulai bantu, mulai belajar caring, mulai belajar buat nanya kabar teman kita itu gimana. Mulai tanyain apa yang bisa kita bantu,
Kadang mungkin kita nggak bisa bantu apa-apa, nggak bisa bantu dana, nggak bisa bantu tenaga, nggak bisa bantu apapun. Tapi kita bisa bilang kan, gue bisa berdoa buat lu nggak? Ada yang bisa gue doain nggak dari lu gitu? Ya saya tahu ada orang-orang yang tanpa diminta pun suka ngedoain, emang ada. Tapi ada orang-orang yang kayak, siapa suruh nggak ngomong, siapa suruh nggak cerita, mana gue tahu, jadi gue nggak doain, dia salah sendiri gitu. Nggak bisa gitu juga, nggak semua orang bisa berbicara kan, nggak semua orang bisa dengan gampang berbicara. Justru kalau kita tahu ada teman kita yang nggak gampang berbicara seperti itu, ya kita sebagai teman jalinlah hubungan yang baik sampai muncul ada kepercayaan dari diri dia supaya dia mau bercerita ke kita. Bukannya malah tuntut-tuntutan terus gitu. Ya ada kalanya ya kita tuntut lah karena udah lama kenalan, udah lama temenan, masih aja kayak gitu, masih aja buruk kayak gitu kebiasaannya ya. Ini sebuah hubungan timbal balik dan logis gitu loh. Jadi kalau kita tahu tentang hal ini, kita akan tahu apa yang harus kita berbuat sebagai anak Tuhan. Sebagai orang yang membawa beban dan status kalau wah ini anak Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu, bergotong royong, menolong sesamamu menanggung beban, supaya beban yang dipikul tidak lagi terasa berat karena dipikul bersama-sama. Itu salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. God bless.